Tahukah kamu bahwa Indonesia pernah menjadi bagian dari daratan besar purba yang konon disebut sebagai Atlantis yang hilang? Sebuah negeri dengan kekayaan alam melimpah, makhluk-makhluk raksasa, dan letusan supervolcano yang nyaris menghapus kehidupan. Inilah kisah dahsyat dari Sundaland, warisan dunia yang nyaris terlupakan. Sekitar 270 juta tahun yang lalu, seluruh daratan di bumi pernah menyatu menjadi satu benua raksasa yang dikenal sebagai. Seiring waktu, benua ini perlahan terpecah menjadi dua, sebelum akhirnya menjadi 7 benua seperti yang kita kenal hari ini. Dugaan ini awalnya muncul dari pengamatan sederhana. Banyak ilmuwan dulu mencurigai bahwa bentuk pantai Afrika dan Amerika Selatan terlihat seperti potongan puzzle yang pernah menyatu. Kecurigaan ini diperkuat oleh penemuan fosil tumbuhan yang sama di berbagai benua, dan gigi hiu purba di pegunungan Alpen, yang dulunya adalah dasar laut. Dari situlah lahir teori oleh Alfred Wegener pada tahun 1912, yang menyatakan bahwa benua-benua di dunia ini terus bergerak secara perlahan. Salah satu wilayah purba yang menjadi bagian penting dari sejarah bumi adalah Sundaland. Sebuah daratan luas yang dahulu menghubungkan Indonesia bagian barat dengan Asia Tenggara pada masa zaman es terakhir, sekitar 110.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Kala itu, permukaan laut jauh lebih rendah akibat banyaknya air laut yang membeku menjadi es di kutub. Hal ini menyebabkan wilayah seperti Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sumatera, Jawa, hingga pulau-pulau kecil lainnya saling terhubung menjadi daratan luas yang disebut Sundaland. Batas timur Sundaland ditandai oleh Garis Wallace, yang ditemukan oleh Alfred Russel Wallace. Garis ini memisahkan hewan-hewan khas Asia dari hewan-hewan khas Australia. Maka, pulau-pulau di timur garis ini seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua tidak termasuk dalam Sundaland. Sundaland bukan hanya sekadar daratan besar. Penelitian pada tahun 2009 menggabungkan data geografi, geologi, dan paleoklimatologi untuk memetakan vegetasi masa lalu di Sundaland. Hasilnya mengejutkan. Wilayah ini dahulu dipenuhi oleh hutan hujan tropis, hutan pegunungan, hutan musim, dan padang rumput yang sangat luas. Keanekaragaman hayatinya luar biasa. Sekitar 25.000 spesies tumbuhan hidup di Sundaland, dan 11.000 dietari merupakan endemik. Contohnya Robert Rafflesia arnoldii, Kendonggo Edelweiss Jawa. Hutan dataran rendah di Sundaland sangat cocok untuk hewan-hewan besar, termasuk orangutan. Sayangnya, deforestasi mengubah ekosistem ini secara drastis, membuat orangutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Dahulu kala, Sundaland juga dihuni oleh megafauna, termasuk primata purba raksasa bernama Gigantopithecus. Fosilnya bahkan ditemukan di Pulau Jawa pada tahun 2014. Gigantopithecus tingginya bisa mencapai 3 meter, dan beratnya hingga 500 kg, lebih besar dari gorila modern. Meskipun ukurannya besar, mereka bukan predator. Analisis fosil menunjukkan bahwa mereka adalah pemakan tumbuhan, terutama bambu, seperti halnya panda modern. Mark kahipryptating adwitting nuns, per Job, so on bet for hard feet in this day. Namun, nasib mereka tragis. Saat lingkungan berubah drastis, makanan mereka berkurang, dan mereka pun punah. Bahkan sebagian peneliti percaya bahwa mereka menjadi mangsa dari predator besar seperti harimau purba. Sekitar 74.000 tahun lalu, Sundaland diguncang oleh peristiwa alam paling dahsyat sepanjang sejarah manusia, letusan Gunung Toba. Letusan ini memiliki Volcanic Explosivity Index sebesar 8, jauh lebih besar dari letusan Krakatau yang hanya berada di level 6. Toba memuntahkan abu vulkanik hingga ke Afrika, membentuk musim dingin vulkanik yang menurunkan suhu global 3 hingga 5 derajat Celcius, dan diduga menyebabkan penyusutan drastis populasi manusia. Pada tahun 1990-an, para ahli geologi, antropologi, dan paleoklimatologi mengaitkan letusan ini dengan penurunan keragaman genetik manusia. Banyak yang percaya bahwa letusan ini nyaris memusnahkan umat manusia secara global. Seiring naiknya permukaan laut sekitar 10.000 tahun lalu, wilayah Sundaland mulai tenggelam.
Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Bali, dan Selat Malaka mulai terbentuk dan memisahkan pulau-pulau di Indonesia bagian barat dari daratan Asia. Fenomena ini kemudian menginspirasi teori bahwa Sundaland bisa jadi adalah Atlantis yang hilang, sebuah peradaban besar yang tenggelam seperti yang disebut oleh Plato dalam bukunya. Dan Plato menyebut bahwa Atlantis terletak di luar pilar Hercules, yang sekarang dikenal sebagai Selat Gibraltar, dan menjadi gerbang menuju pulau-pulau lain serta daratan besar yang mengelilingi samudra. Dalam konteks ini, banyak yang meyakini bahwa daratan besar itu merujuk ke benua Sahul, Australia, Papua, dan Tasmania. Beberapa ilmuwan dan penulis seperti Thomas Stamford Raffles dan Robert Menzies pun menghubungkan Sundaland dengan Atlantis, meskipun tidak ada bukti arkeologis langsung yang mendukung teori tersebut. Sundaland adalah kisah tentang daratan yang hilang, tentang megafauna yang punah, dan tentang manusia yang hampir musnah karena letusan besar. Ia adalah bagian penting dari sejarah bumi, yang masih menyisakan misteri dan pelajaran. Meski sebagian wilayahnya telah tenggelam, jejaknya sih bisa kita temukan hari ini, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan di dasar Laut Nusantara. Dan mungkin satu hari nanti, kita akan benar-benar menemukan jawabannya, apakah Sundaland hanyalah daratan purba biasa, atau memang Atlantis yang hilang.